Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi bersama saya, Sabrul Balam ya. Oke, pada di kesempatan video kali ini kita nggak lagi mau memanen lebah madu ya, ataupun uh, petualang madu lah. Nah, di sini kita mau bikin tutorial ya, bikin tutorial pembuatan lilin beeswax. Nah, untuk bahan bakunya seperti ini guys. Ini bekas apa namanya? Sarang madu ya, ini bekas sarang madu yang sudah ditiras nih. Ini untuk contoh lebih ininya seperti ini guys. Nah, nih bisa kelihatan. Untuk yang pertama-tama ini kita siapkan bahannya dulu, bahan bakunya. Setelah itu panci guys. Panci seadanya ya. Kalau ini saya gunakan bekas apa namanya, magicom. Jangan lupa dikasih sedikit air ya, karena nanti kalau nggak dikasih air pasti gosong nanti guys. Dan apalagi ya, bahan baku, panci, air udah. Yang ketiga, nah ini sarangannya guys, kita wajib bikin sendiri aja guys, karena kalau kita pakai yang beli nanti sayang sih, pasti jadi kotor terus rusak pasti. Makanya kita mending lebih baik kita bikin. Ini juga perdana nih. Bikin baru aja bikin. Oke, tanpa berlama-lama ya, langsung aja kita proses masaknya. Oke guys, sembari kita menunggu airnya sedikit mendidih ya, kita sambil berbagi wawasan ya kita guys. Untuk api yang kita gunakan kalau bisa itu jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil, perlu juga kita mainkan. Nanti ketika memuai kita kecilkan, ketika sudah netral kita besarkan lagi. Sembari kita menunggu hasil lilinnya melebur, nanti kita sambil sharing-sharing ya guys. Jadi ini banyak manfaatnya ya. Untuk ilmiahnya biasanya di kedokteran itu dibikin apa ya, itu untuk terapi ya. Nah di sini ini kita nggak mau bikin lilin ya, kita cuma bikin lilin bahan bakunya aja nih. Jadi kita nggak bikin lilin jadi gitu, enggak, karena nggak punya ini alatnya. Jadi kita cuma bikin bahan bakunya aja. Kalau di sini mayoritas biasanya dipakai, entah untuk apa guys, itu orang Bali biasanya sering pakai. Entah untuk sesajen kah, entah untuk obat kah, nggak tahu. Oke guys, ini udah plastik yang kedua ya, kita masukkan. Jadi untuk apa namanya, proses pembuatannya itu seperti ini guys. Sepertinya sama sih semuanya. Kalau dilebur, jadi kalau sudah dilebur nanti ketika sudah menjadi minyak baru kita cetak ya, bisa dibilang cetak. Kita sambil kontrol guys. Kita lihat juga ketika lilin itu udah naik mau memuai kan, nanti kalau dibiarkan pasti tumpah dia guys. Nah kita kecilkan apinya, kalau udah netral kita besarkan aja. Untuk pemasakan di kompor menurut saya lebih relatif cepat ya guys, timbang kita memasak di tungku atau luweng bahasa yang Jawa. Nah ini kan bisa terlihat nih mulai memuai nih, tapi sepertinya kita tidak usah panik guys, tenang aja, yang penting jangan ditinggal ya. Nah, kalau sudah memuai kita kecilkan api. Untuk peleburan seperti ini biasanya nggak lama sih guys, mungkin hanya memakan waktu kurang lebih dari ya 15 sampai 20 menit lah.
Oh iya, oke guys. Nah, nanti ketika sudah mencair semua, jangan lupa kita aduk ya, agar pelarutannya itu cepat ya. Kalau sudah seperti ini jangan sampai, kalau bisa jangan sampai kita tinggal ya guys ya, karena dia nanti pasti memuai guys, meskipun apinya kecil tetap tetap memuai dia. Jadi perlu sekali kita tunggu apinya itu untuk mengantisipasi meluap, karena wadah yang kita pakai ini juga nggak terlalu ini guys, sebenarnya kurang besar ini, tapi karena adanya jadi gimana. Oke guys, dan perlu juga diingatkan, ketika kita meleburkan lilin, kita mau melelehkan lilin ataupun mencetak lilin, usahakan ya guys, kalau sesuai kebutuhan. Kalau kita mau bikin lilinnya itu untuk bahan permen seperti yang di TikTok seperti itu, wajib sebaiknya kita memakai panci yang steril guys. Tapi kalau, dan lilin juga pilihan yang minimal yang bersih lah, karena itu kan mau dikonsumsi. Tapi penting sekali diingat bahwa lilin ini berbeda dengan bipolon ya guys. Ini lilin tetaplah lilin. Ini kalau menurut kedokteran ini tidak bisa dikonsumsi nih guys. Tapi kalau bipolon itu bisa dibilang obat juga kalau bipolon itu. Nah, dilanjut lagi ya, karena kita hanya membuat bahan bakunya saja dan tidak untuk dikonsumsi, jadi kita pakai panci bekas seadanya. Ini bekas Magicom ya, bekas Magicom. Jadi kalau lebih idealnya itu pakai ini ya, pakai panci ya, panci pada umumnya itu lebih ideal lah. Yang jelas kita bisa kelola banyak ya dan cepat. Nah, bisa kita lihat guys, nah ada mulai muncul busa-busa. Nah ini kalau kita biarkan, ini pasti lama kelamaan dia memuai guys, terus tumpah. Nah ini sudah, nah kan kalau sudah seperti ini langsung kita kecilkan. Oke guys, ketika sudah bisa seperti ini, sebaiknya kita bantu aduk-aduk ya guys, agar pelarutannya itu cepat, dia nggak terlalu lama. Terus juga kalau diaduk itu aman juga, aman dari resiko memuai guys. Oke, untuk kalian semua ya, khususnya penonton setiap para sahabat lebah alam yang masih menonton sampai titik ini, berkali-kali saya katakan jangan lupa ya dibantu dukungannya. Terus lagi jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys, karena akan ada acara giveaway Aulia Madu Lampung untuk komentar di 5 menit pertama. Makanya untuk kalian jangan lupa komen-komen dan cantumkan nomor WhatsApp kalian. Siapa tahu kan iseng-iseng dapat keberuntungan. Itu real ya guys ya, real. Jadi nggak ada settingan ya guys ya.
Oke guys, sambil menunggu semuanya memuai, mencair ya, semuanya mencair, kita sambil aduk-aduk ya guys, biar pencairannya itu cepat, dia relatif singkat nanti guys. Guys, untuk contoh ya, ini untuk contoh. Nah, ketika lilin itu mencair seperti ini guys, seperti minyak guys tuh. Tapi ketika dia ini mengering guys, nah hasilnya seperti ini guys, akan menjadi lilin. Oke guys, sepertinya sudah ini ya guys, selesai nih guys masa pencairannya. Nah, ketika sudah cair, nanti kita panaskan sedikit. Nah, sembari kita panaskan, kita aduk ya guys. Nah, nanti dia akan seperti ini guys. Nah, ini berarti sudah matang guys, berarti sudah mencair semua. Biarkan dulu sebentar. Kalau sudah naik, kita matikan, kita aduk. Nah, udah, kita turunkan. Oke guys, kalau sudah seperti ini jangan berlama-lama ya guys, karena dia akan membeku nih guys. Langsung kita tuang aja. Ini kita perlu aduk ya guys, karena nanti lilinnya nggak pada turun ya, karena kotorannya kan juga banyak. Nah, kotoran ini nanti kita bisa manfaatkan ya guys, kita bisa manfaatkan untuk pakan ternak nih guys, ayam, bebek, aman. Untuk lilinnya itu pasti dia mengapung ke atas guys, meskipun dia air, dia akan mengapung ke atas. Untuk yang di bawah nanti itu sisa dari mana lilin itu, bisa dibilang minyak lebah, guys. Cara pembuatan minyak lebah juga sama seperti ini. Minyak tradisional ya, seperti minyak biawak itu juga sama, pembuatannya seperti ini. Tapi ini kita memanfaatkan lilinnya guys. Oke guys, jadi seperti ini ya cara pembuatan lilin beeswax ya guys ya. Nah, setelah kita proses pencairan, ketika mencair, itu jangan terlalu lama ya guys, langsung kita tuang ke sarinya. Kalau saya sendiri ini hanya untuk ini ya guys ya, nanti akan dieksplor lagi, jadi cuma membuat bahan bakunya, jadi kita nggak mengelola lilin gitu yang udah jadi gitu guys. Oke, ini mungkin memakan waktu kurang lebih dari 3 jam ya guys
Ini juga trik ya guys ya, ketika kita mencetak menggunakan nampan seperti ini, nanti ketika pencopotan lilin dari nampan ini kita nggak usah bingung guys, kita nggak usah panik, nggak usah bingung, jangan kita rusak nampannya guys. Cukup kalau ketika sudah keras, sudah kering, sudah jadi, sudah keras, kita masukkan saja ke dalam freezer. Oke guys, mungkin cukup sampai di sini saja video dari saya. Ini juga waktunya sudah malam, terus lagi kita terkena ini loh guys, aroma dari lilin guys. Waktu ini kayak aromanya tuh bikin relax gitu guys, jadi kayak suasananya pengen tidur guys. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja video dari saya. Semoga membantu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.